Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan semuanya, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang penelitian survei untuk mata kuliah metode penelitian pendidikan matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain, MPD. Langsung saja, nama anggota kelompok 2, nama anggota kelompok kami yang pertama ada David Juliani, yang kedua ada Dini Gustiani, yang ketiga ada Nindi Puji Nabilah, yang keempat ada saya sendiri, Sulis Rigita Cahyani, dan yang kelima ada Yulia Nurlisna. Oke, langsung saja. Materi yang akan kami bahas pada video kali ini. Yang pertama ada pengertian penelitian survei, yang kedua ada tujuan penelitian survei, yang ketiga ada pengertian penelitian survei, yang keempat ada jenis-jenis dan ciri-ciri survei, yang kelima ada hal yang perlu dihindari dalam penelitian survei, yang keenam ada teknik pengumpulan data, yang ketujuh ada cara menuliskan dalam penelitian survei ini, yang kedelapan ada kelebihan dan kelemahan dari penelitian survei, dan yang kesembilan ada contoh penelitian survei. Oke, langsung saja pada pembahasan yang pertama akan saya jelaskan tentang pengertian penelitian survei. Oke, penelitian survei merupakan tipe penelitian yang menggunakan angket sebagai sumber data utamanya. Nah, dalam penelitian survei sebenarnya masih lebih tepat merupakan salah satu dari jenis penelitian deskriptif. Menurut Condaminian pada tahun 1982, menuliskan bahwa penelitian survei merupakan kegiatan penelitian yang mengumpulkan data pada saat tertentu dengan 3 tujuan penting. Yang pertama, mendeskripsikan keadaan alami yang hidup saat itu. Yang kedua, mengidentifikasi secara terukur keadaan sekarang untuk dibandingkan. Yang ketiga, ada menentukan hubungan sesuatu yang hidup di antara kejadian spesifik. Nah, dalam penelitian survei ini merupakan model penelitian yang paling banyak digunakan oleh para peneliti sosial, juga digunakan dalam penelitian pendidikan. Maksudnya, dalam bidang pendidikan, pelaksanaan penelitian survei sudah bervariasi dalam hal tingkat komplikasinya, dari yang hanya menggunakan teknik analisis frekuensi sederhana sampai sekarang menggunakan perhitungan analisis hubungan antar variabel kompleksnya. Nah, tujuan dari penelitian survei, tujuannya adalah untuk meliput banyak orang sehingga hasil survei dapat dipandang mewakili populasi atau merupakan generalisasi. Artinya, dengan survei, peneliti atau periset memperoleh informasi seperti preferensi, sikap, atau pendapat responden yang diungkapkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Survei yang dilakukan dalam melakukan penelitian biasanya dilakukan dengan menyebarkan kuesioner atau wawancara dengan tujuan untuk mengetahui siapa mereka, apa yang mereka pikir, rasakan, atau kecenderungan dari suatu tindakan. Dalam survei menggunakan kuesioner yang terstruktur berarti semua pertanyaan yang diajukan kepada tiap responden merupakan pertanyaan yang sama dan tertulis secara rinci dalam kuesioner. Responden hanya akan menjawab pertanyaan sejauh yang tercantum dalam kuesioner. Oleh karena itu, peranan kuesioner sangat penting dalam pengumpulan data melalui penelitian survei ini. Oke, pada pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Ya, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis survei. Survei ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada sampel survei. Itu dilakukan pada sebagian populasi atau sampel. Jenis yang kedua yaitu sensus, survei yang tidak menggunakan sampel. Yang ketiga, public opinion poll, mengajukan pertanyaan kepada responden tentang suatu pendapat umum. Jenis yang selanjutnya yang keempat ada cross-sectional survey,
membandingkan dua kelompok orang atau lebih untuk melihat perbedaan yang ada pada kelompok tersebut. Jenis yang kelima, survei longitudinal, melihat perubahan atau perkembangan yang terjadi dalam perjalanan waktu, dibedakan menjadi dua, yaitu studi panel atau panel studies dan studi kecenderungan atau trend studies. Selanjutnya, di sini ada ciri-ciri survei. Ciri-ciri survei ini ada 7. Yang pertama, data survei dapat dikumpulkan dari seluruh populasi atau dapat juga hanya dari sebagian populasi. Yang kedua, untuk suatu hal data yang sifatnya nyata. Yang ketiga, hasil survei ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang sifatnya terbatas, karena ada data yang dikumpulkan dibatasi oleh waktu, dan data itu dikumpulkan. Ciri yang keempat, biasanya untuk memecahkan masalah yang sifatnya insidental. Ciri yang kelima, yaitu pada dasarnya survei ini dapat merupakan metode cross-sectional. Yang keenam, cenderung menggunakan data kuantitatif, dan yang terakhir, ciri dari survei ini adalah mengendalikan teknik pengumpulan data yang berupa kuesioner dan wawancara berstruktur. Selanjutnya akan diteruskan oleh anggota kelompok kami. Selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu dihindari dalam pembuatan pertanyaan penelitian survei. Dalam membuat pertanyaan untuk penelitian survei, hal-hal yang perlu dihindarinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hindari penggunaan jargon dan penggunaan singkatan. Penggunaan jargon itu contohnya seperti sosialisasi, demokrasi, ataupun hindari kata-kata slang seperti gaptek, cupu, dan lainnya. Dan juga hindari singkatan. Untuk yang kedua, hindari ambiguitas atau pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan bagi narasumber kita. Yang ketiga, hindari bahasa yang emosional dan bias prestis atau gelar, dan gunakanlah bahasa yang netral. Yang keempat, hindari pertanyaan yang ada dalam satu kalimat, terdapat dua pertanyaan sekaligus atau double barreled. Yang kelima, hindari pertanyaan yang mengarahkan jawaban responden leading question. Yang keenam, hindari pertanyaan yang di luar kemampuan responden untuk menjawabnya. Yang ketujuh, hindari juga pertanyaan yang dimulai dengan premis yang aib. Yang delapan, hindari pertanyaan tentang masa depan. Kemudian, hindari pertanyaan yang menggunakan dua pernyataan negatif atau double negatif. Dan yang terakhir yaitu hindari pertanyaan dengan kategori jawaban yang tumpang tindih. Selanjutnya, ada teknik pengumpulan data. Ada beberapa cara atau teknik pengumpulan data dalam penelitian survei. Antara lain, yang pertama yaitu wawancara langsung secara perorangan. Nah, di sini peneliti bertanya kepada subjek secara langsung dan kemudian merekam jawaban dari subjek penelitian tersebut. Yang kedua yaitu wawancara langsung secara berkelompok. Ini mirip dengan wawancara secara perorangan, akan tetapi narasumbernya itu berkelompok, yaitu peneliti dalam menggali informasi dari grup, memungkinkan jadinya interaksi dari kelompok dan peneliti, sehingga menghasilkan suatu gambaran yang lebih baik tentang keadaan subjek atau objek yang sedang diteliti. Yang selanjutnya yaitu wawancara melalui telepon. Penelitian ini menggunakan buku petunjuk telepon untuk menghubungi responden, kemudian mengutarakan maksud dan tujuan penelitian. Kemudian, wawancara melalui komputer assist telepon. Wawancara dilakukan pada subjek penelitian yang pertanyaannya itu ditanyakan melalui jaringan telepon. Selanjutnya, melalui kuesioner melalui pos atau mail questionnaires. Nah, di sini metode angket dalam penelitian survei yang dapat didistribusikan kepada responden melalui bantuan jasa pos. Kemudian ada survei melalui email atau electronic mail surveys. Metode angket dalam penelitian survei yang didistribusikan kepada responden dengan cara mengirimkan email kepada responden. Selanjutnya ada internet surveys, yaitu survei yang dilakukan kepada responden yang sedang menggunakan internet. Selanjutnya ada memberikan angket secara langsung. Nah, di sini angket yang telah dipersiapkan oleh peneliti, kemudian diberikan secara langsung kepada subjek penelitian.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada cara menuliskan penelitian survei. Cara yang pertama itu menyusun pertanyaan survei. Nah, dari cara yang pertama ini terdapat beberapa pernyataan dalam menyusun pertanyaan dalam survei ini. Yang pertama, identifikasi tujuan. Sebelum kita melakukan pertanyaan kepada orang-orang, kita perlu memahami mengapa kita melakukan survei ini. Dan pastikan bahwa setiap pertanyaan dalam survei dapat membantu menyelesaikan tujuan penelitian. Yang kedua, tetapkan parameter survei. Pertimbangkan kembali apakah survei akan menjadi anonim dan apakah audiens akan melihat hasilnya. Kemudian merumuskan instruksi yang akan disertakan dengan survei untuk pemandu responden. Yang ketiga, cocokkan pertanyaan dengan tujuan. Ini adalah salah satu langkah paling kritis. Setelah mengidentifikasi tujuan, maka pikirkan tentang jenis informasi apa yang dibutuhkan untuk menjadikan survei bermanfaat. Misalnya, memahami perbedaan antara pertanyaan terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka bisa jadi, ceritakan tentang masa kecil Anda. Pertanyaan tertutup adalah, apakah masa kecil Anda bahagia? Jawab ya atau tidak. Jadi ingatlah untuk memasukkan pertanyaan yang demografis. Selanjutnya, masih dengan cara yang pertama, selanjutnya itu memperhatikan urutan pertanyaan. Pada umumnya harus menempatkan pertanyaan demografis baik di awal atau di akhir survei. Bahayanya jika menempatkan pada bagian akhir adalah bahwa akan banyaknya responden. Jika tidak ditanyakan secara langsung, akan melewatkan bagian ini. Selanjutnya, minta semua orang untuk berkontribusi jika bekerja sama dalam kelompok. Mintalah masing-masing anggota kelompok untuk mengkontribusi sedikit dan kemudian bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah daftar. Jika semua kemungkinan bekerja sama, jika semua orang fokus pada tujuan inti yang sama, proses kolaborasi ini akan menghasilkan serangkaian pertanyaan yang lebih fokus dan tepat. Selanjutnya, buat survei Anda yang singkat. Harus menentukan waktu yang ideal untuk membuat survei ini. Misalnya 5-10 menit. Ini adalah total waktu yang dibutuhkan responden untuk menyelesaikan survei. Selanjutnya, simpan catatan yang cermat. Seorang peneliti menyimpan rincian tentang metodologi, proses wawancara, dan hasil yang diperoleh. Semuanya harus didokumentasikan jika memungkinkan. Proses ini dimulai segera setelah memulai tujuan curah, pendapat, dan berakhir ketika hasil disajikan. Cara yang kedua yaitu menjalankan survei dasar. Dalam operasi menjalankan survei dasar yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ciptakan intensif. Lebih memungkinkan mendapat respon berkualitas jika memasukkan secara semacam hadiah ke dalam proses atau suatu survei. Yang kedua, lakukan uji coba. Sebelum melakukan survei, angka baiknya lakukan uji coba kecil di tingkat lokal, mungkin kepada keluarga atau teman. Perbaiki survei Anda berdasarkan respon mereka. Yang ketiga, hubungi responden secara langsung. Ini adalah salah satu cara terbaik untuk melakukan survei karena menghasilkan tingkat respon yang tinggi dan kualitas tanggapan yang sering kali baik. Selanjutnya, gunakan program survei online jika diinginkan. Ini adalah salah satu terobosan baru dalam metode survei, mengarahkan responden ke salah satu dari banyak situs web yang tersedia, dan dapat mengatur survei terperinci untuk diselesaikan. Cara yang ketiga itu melakukan survei ilmiah. Pada tahapan melakukan survei ilmiah yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan ukuran sampel. Perlu dicari tahu berapa banyak responden yang dibutuhkan dan bagaimana menjaga prosesnya sebebas mungkin dari bias seleksi.
Biasanya yang terbaik adalah memilih peserta secara acak atau pendekatan inklusif berdasarkan demografis. Selanjutnya, jangan lupa untuk memperhitungkan biaya survei Anda. Dalam melakukan survei, terlebih jika dalam lingkup yang luas, tentu membutuhkan biaya. Peneliti dapat mengajukan permohonan hibah ke lembaga donor tingkat lokal maupun nasional, ataupun organisasi atau lembaga tertentu. Selanjutnya, yaitu menghubungi responden. Menghubungi responden sekarang terdapat 3 cara, yaitu melalui email untuk opsi cepat dan umumnya murah untuk dilakukan. Namun, terdapat kelemahannya adalah sangat mudah bagi responden untuk menghapus email. Yang kedua, melalui pos. Untuk metode tradisional yang mencakup rentang geografis yang sangat luas dan juga merupakan metode yang ramah untuk responden yang lebih tua. Namun terkadang butuh waktu lama untuk mendapat respon dari responden. Yang ketiga, melalui telepon. Survei telepon adalah salah satu metode yang lebih murah, tetapi umumnya juga menghasilkan tingkat penolakan tinggi karena orang sering merasa tidak nyaman. Selanjutnya, ada contoh-contoh, selanjutnya kelemahan dan kelebihan survei. Terdapat kelebihan survei. Beberapa kelebihan survei dalam penelitian survei antara lain, 1. Survei dapat dilakukan untuk meneliti suatu masalah atau pertanyaan penelitian dalam situasi yang sebenarnya. Yang kedua, biaya yang dibutuhkan dalam penelitian survei relatif tidak mahal jika dibandingkan dengan informasi yang didapatkan. Yang ketiga, kuantitas data dalam jumlah besar dapat diperoleh relatif lebih mudah. Yang keempat, tidak dibatasi oleh batasan geografis dan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, terutama survei yang dilakukan secara daring. Yang kelima, survei dapat dilengkapi dengan berbagai macam data sekunder seperti arsip, data pemerintahan, berita, dan sebagainya. Adapun kelemahannya, yang pertama, variabel independen penelitian survei tidak dapat dimanipulasi. Yang kedua, pemilihan kata-kata pada perumusan pertanyaan kuesioner dapat menimbulkan bias penelitian. Yang ketiga, tidak menutup kemungkinan bahwa penelitian survei akan mendapatkan responden yang tidak diinginkan. Yang keempat dan terakhir, beberapa penelitian survei menjadi lebih sulit karena tingkat respon dari responden yang menurun. Selanjutnya terdapat contoh-contoh penelitian survei yang akan dijelaskan oleh rekan saya, David Juliani. Baik, selanjutnya yaitu contoh penelitian survei. Terdapat banyak contoh penelitian survei, salah satunya yang kami pilih yaitu pada Jurnal Riset Pendidikan Matematika dengan judul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika dan Self-Efficacy Siswa SMP Negeri di Kabupaten Ciamis dengan penulis Ratna Widianti Utami dan Dovira Urwatul Wasko. Dalam jurnal ini, dalam penelitian ini, penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematika, self-efficacy siswa, dan hubungan antara kemampuan pemecahan masalah dan self-efficacy siswa kelas 8 SMP Negeri di Kabupaten Ciamis. Subjek penelitian ini terdiri dari 389 siswa kelas 8 SMP Negeri 1 di Kabupaten Ciamis yang berasal dari 13 sekolah dengan kategori strata tinggi, sedang, dan rendah. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan stratified proportional random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 389 siswa yang dijadikan subjek penelitian memiliki kemampuan pemecahan masalah dalam kriteria rendah. Kemudian, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes dan angket yang diberikan satu kali. Pengumpulan data yang mengukur kemampuan pemecahan masalah diperoleh dengan menggunakan soal-soal pemecahan masalah non-rutin berbentuk uraian. Selanjutnya, adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data pada penelitian ini yaitu pertama, mengumpulkan dan memformulasikan semua data yang diperoleh selama di lapangan dengan memeriksa hasil angket, self-efficacy selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah.
Dan hasil tes uraian dalam menyelesaikan soal menjawab benar, benar tapi kurang lengkap, ada kesalahan, dan tidak menjawab. Selanjutnya, menganalisis hasil angket dan tes berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan, mengelompokkan skor yang diperoleh. Mungkin itu contoh penelitian dari survei. Oke, baik. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.